Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Eka Pratama dari kelas 12 RPL 2 ingin mempresentasikan tentang proyek NetBeans. Di sini pertama-tama sebelum membuat aplikasi, kita butuh yang namanya desain. Nah, di sini pertama hal yang kita lakukan adalah mendesain. Setelah itu baru kita mengcoding buat menjalankan program yang kita desain ini. Nah, di sini kita membuat seperti ini ya. Seperti ini, lalu kita change variable name-nya seperti ini menjadi TextNice. Ini untuk apa? Ini untuk kayak seperti variabel buat kita coding nanti, buat menyambungkannya gitu. Kita semuanya kasih seperti itu variable name-nya agar kita bisa menghubungkan buat di coding. Semuanya ya, lihat. Lalu kita ke sini, change variable name juga, lihat. Nah, ini ada table box. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu di libraries kita tambahkan yang namanya MySQL JBDC driver. Ini tuh buat connector, buat connect ke database. Seperti itu. Kita add project di sini bisa, ada library di sini ada namanya MySQL JDBC driver. Oke. Lalu sebelum itu, agar kita bisa menghubungkan koneksi ke database, kita membutuhkan yang namanya XAMPP buat phpMyAdmin. Setelah itu lalu kita ke localhost phpMyAdmin. Di sini kita membuat yang namanya seperti APK biodata. Ini digunakan untuk menampung data-data yang ada di sini, seperti nama, tingkat kelas, jurusan kelas, alamat, nomor telepon. Seperti itu. Ya, yang kita tambahkan gimana lihatnya? Desain coba. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita membuat berapa 1 2 3 4 5 6 7. Kita membuat 7 ya. Nama, tingkat, jurusan, kelas, alamat, nomor telepon. Seperti itu. Lalu strukturnya kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih auto increment. Untuk apa? Untuk auto increment itu agar nilainya tidak sama. Jadi ketika kita menginput data satu, jadi nggak otomatis sama satu. Jadinya yang ke input adalah bukan satu, melainkan 2. Seperti itu kurang lebih. Setelah kita membuat ini, lalu kita akan mengcoding. Kita coding dulu file koneksinya. Seperti ini. Kita tambahkan import Java SQL connection, Java SQL driver manager, job campaign. Lalu kita buat seperti ini. Private string URL JDBC MySQL localhost. Ini APK biodata, itu nama database-nya.
seperti ini, apk_biodata. Oke. Lalu seperti ini, root kita kosongkan passwordnya, emang seperti itu default. Lalu kita $con variable con driver manager with connection URL seperti itu, kurang lebih system out print koneksi berhasil. Bila tidak seperti ini kan, nanti akan muncul yang namanya error koneksi ke database. Namun bila kita udah nyambung ke XAMPP, ini akan koneksi berhasil, terlihat pas lagi di run. Lalu di sini kita encoding. Lanjut ke langkah untuk agar bisa data yang kita masukkan di sini bisa masuk ke database. Oke. Kita pertama import Java SQL predicate statement result Python job swing table default table model. Ini buat menyambungkan gitu. Lalu kita private default table model seperti ini. Koneksi K itu buat ke field koneksi. Oke. Seperti itu, nah koneksi. Jadi ini nyambungnya ke koneksi. Lalu init components seperti ini, k.connect ini jadi variabel ya, k.connect refresh table ini untuk yang di paling bawah nanti ada. Lalu kita ke kelas siswa. Nah, di sini kita akan memulai ngoding. Oke. Di sini kita tulis string nis nama tingkat kutip 2 jurusan kelas alamat notel seperti itu. Ini kita ambil nis nama tingkat jurusan kelas alamat telepon dari sini. Nah, dari ini nama-namanya ini nis nama tingkat jurusan kelas alamat telepon. Oke. Ini nis kita samakan aja ini sama yang di situ. Oke. Ini nis, terus teks nis ini dari ini variable nis, terus kita isi dengan teks nis, dihubungkan di desain ini yang tadi teks variable name. Nah seperti itu. Kita semuanya samain saja. Combo jurusan tuh 1, 2, 3, 4 karena ada 4 jurusannya ya. Ini combo jurusan ada 4 seperti ini. Oke, udah kita gituin. Variabelnya juga sudah dibuat yang di sini. Oke. Lalu kita lanjut membuat refresh table. Ini untuk menghubungkan seperti itu. Kita masukkan nis nama tingkat jurusan kelas telepon. Oke. Seperti yang di tuh. Nah, samain saja. Ini seperti namanya gitu lah. Lalu kita membuat tabel biodata set model list titik start get count untuk mendapatkan koneksinya, terus select from siswa. Dari mana itu select from siswa? Dari sini nih. Dari sini kan apk biodata. Nah ini tabel siswa gitu. Dari situ. Oke. Terus lalu kita sampai di sini. Text nis ini kosong karena kita mau menginput. Jadinya kita kosongkan dikasih kutip 2 karena kita mau menginput dari aplikasi desain ini. Lalu agar tulisan yang kita buat bentar ya. Nah, seperti yang dilihat koneksi berhasil bila sambung SQL-nya sambung akan ada tulisan koneksi berhasil. Oke.
Nah, agar seperti ini data-data yang kita input ini masuk ke sini nih, kita membutuhkan yang namanya seperti ini. Jadi sebelum seperti ini, kita ke desain, input, kita masuk ke event, action, seperti itu. Oke. Action performance gitu. Terus habis itu kita ke update juga, sama event, action, performance, sama delete juga, seperti itu. Lalu kita coding siswa S sama dengan name siswa, kan kita update. Oke. This start get count, ini buat ke koneksi database itu. Insert into siswa values, insert memasukkan ke values 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Tanda tanya 7 itu yaitu dari sini, karena tanda tanya, karena belum diinput jadinya tanda tanya gitu. Oke. Nah, ini dia 7-nya. NIS, nama, tingkat, jurusan, kelas, alamat, telepon. Oke. Ini dari database-nya itu. Refresh table, dan begitu juga ke sini. Ke update, button update. Update siswa, set nama, alamat, telepon, where. Where NIS, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke bawah. Private button, delete. Ini start get count, delete from siswa where NIS, seperti itu. Jadinya yang di sini nih. Jadinya kita ngambil ke NIS-nya. Jadi saat gimana ya jelasin. Jadi seperti ini, ambil NIS-nya, terus di delete, jadi langsung hapus di database-nya. Seperti itu. Lalu kita membuat table. Ini table, kita buat table yang seperti ini. Caranya adalah kita ke desain, pencet ini, terus kita ke event. Bedanya kan tadi ada action, event action, di sini nggak ada. Kita kliknya ke mouse clicker. Oke. Lalu kita ke sini, source, lalu kita coding lagi. Seperti ini, kita coding, kita ambil text NIS-nya, terus masukin ke table biodata biar kelihatan text name, alamat, HP, seperti itu. Yap, kurang lebih sebegitu. Oh iya, di sini kita mau coba ya, mau mencoba apakah masuk atau tidak. Misalnya seperti ini. Ini di sini saya masukin asal aja ya, karena NIS-nya ini itu NISah ya, tapi namanya sama aja ya. Seperti misalnya NIS-nya 1, namanya Andika Eka Pratama, kelas 12, RPL 2, alamat CKM, telepon 0852 10 10 06 09. Kita input, set, nah masuk ke table ini, masuk. Oke, ini coba kita lihat di sini saja. Kita lihat di siswa, set. Yap, seperti yang dilihat sudah masuk. NIS-nya 1, Andika Eka Pratama 12, RPL kelas 12, RPL 2, CKM. Lalu di sini juga kita bisa update. Seperti ini misalnya. 123 NIS-nya kita update.
Di sini kita juga bisa delete. Di sini juga kita bisa delete. Seperti ini. Delete. Nah, sip. Sekian dari saya, Andika Eka Pratama, kelas 12 LPL 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.